Oh, gimana ya? Masih 43 tapi tidak apa-apa, kita mulai lagi. Ibu akan mengisi daftar hadir tepat pada pukul 7.20. Nanti yang sudah tidak hadir pada pukul 7.20, ketika dia masuk di pertengahan tidak terhitung lagi kehadirannya. Seperti itu. Oke, kelompok yang akan presentasi, silakan siap-siap. Kelompok 69 dulu. Kelompok 69 mana? Ya, baik, Bu. Langsung dimulai, Bu. Dulu itu apa namanya? Siapkan dulu poinnya. Siapkan dulu PowerPoint-nya sambil Ibu buka ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan kita, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan materi permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, permasalahan pokok pendidikan di Indonesia ini tidak terfokus kepada apa saja yang kita bahas hari ini. Jika teman-teman menemukan permasalahan yang lain, nanti akan disampaikan di penambahan materi. Tapi masalah yang umum yang kita alami di Indonesia itu adalah yang ini, ada 7 kalau nggak salah Ibu. Itu yang pertama pemerataan, kemudian apa lagi? Pemerataan, kemudian kualitas, kuantitas, lalu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nanti silakan teman-teman bahas lagi atau lebih rincikan lagi hal yang kita bahas secara umum ini. Baik, seperti pendidikan tadi ya. Aduh, gangguan apa lagi ini? Tunggu sebentar ya. Ini ada. Oke. Pada pukul 7.20 nanti Ibu akan mengisi daftar hadir. Nah, yang masuk setelahnya tidak dianggap lagi kehadirannya. Ini cuma 42 orang nih. Oke, silakan lanjutkan Ferdi dan Daniel. Dimulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 yaitu mohon maaf sebelumnya yang saya hormati Ibu Rosmari MPD sebagai dosen pengampu dan teman-teman sekalian saya banggakan. Baik, pada pertemuan pagi ini kami dari kelompok 10 yaitu akan mempresentasikan materi tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, yaitu dengan saya sendiri Ferdiansari dengan NIM 2205-8207 dan rekan saya yaitu Daniel Giovanni dengan NIM 2205-8206. Baik, di sini saya selaku moderator akan memimpin presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, langsung saja kita lanjut yaitu pada presentasinya. Presentasi pertama yaitu saya sendiri akan menyampaikannya, yaitu materi tentang pengertian permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan berasal dari akar kata yaitu bahasa Inggris, yaitu problem, artinya soal, masalah, atau kebingungan. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan atau ketidakpastian. Dalam pendidikan banyak definisi yang secara umum. Ada yang mendefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu hasil peradaban sebuah bangsa yang dikembangkan atas dasar suatu pandangan hidup bangsa itu sendiri. Sebagai suatu pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan mereka tumbuh dan berkembang. Selanjutnya,
yaitu kita masuk pada pokok-pokok masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kuantitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia. Keempat, efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang kelima, efektivitas pendidikan di Indonesia. Dan yang keenam, relevansi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Indonesia. Baik, kita masuk pada pokok permasalahan pendidikan di Indonesia yang pertama, yaitu pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemerataan pendidikan telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar pendidikan dengan pengajaran di sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid di suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut dipenuhi. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan wajib belajar, bab 6 pasal 10 ayat 1 menyatakan, semua anak sudah berumur 6 tahun berhak dan berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, setidaknya 6 tahun lamanya. Selanjutnya, yaitu yang kedua, kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Daniel Giovanni. Kepada Daniel dipersilahkan. Ya, saya Daniel Giovanni Purba dari kelompok 10. Terbu. Akan membacakan materi yang ketiga, yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan itu dimulai dapat dilihat dari tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus indikator. Kualitas ketercapaian indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum. Yang keempat, efisiensi pendidikan di Indonesia. Pendidikan efisiensi adalah bila penyelenggara pendidikan indikator tersebut hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitas optimal. Pendidikan dikatakan efisiensi bila pendayagunaan sumber daya yang ada tepat sasaran. Kadar efisiensi itu tentu tergantung pada pemberdayaan sumber tersebut. Bila yang terjadi misalnya tidak hemat waktu, biaya, dan tenaga tidak berfungsi secara optimal, maka kadar efisiensi rendah. Realita kadar efisiensi ditentukan oleh keadaan pendayagunaan ketiga kriteria seperti disebutkan sebelumnya. Yang kelima, efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif adalah hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat guru atau silabus sebelumnya terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. Yang keempat, relevansi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Pendidik dikatakan ialah bila sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, kesesuaian tersebut hendaknya mempunyai tingkat keterkaitan
dan kesepadanan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami dari kelompok 10 mengenai materi pokok permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu penambahan materi dari teman-teman sekalian. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan materi. Ferdi, diberikan dulu kesempatan kepada kelas sesi 70. Bisa nanti baru. Baik, mohon maaf. Ya, silakan. Baik, mohon maaf sebelumnya sesi selanjutnya itu akan kami serahkan kepada sesi 0270. Baik. Ini dari sesi 70, siapa yang akan presentasi? Kelompok kami, Bu. Oke, silakan Intan. Ini udah bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11, sesi 0270 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan bahasan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Yang beranggotakan saya Indah Zalsabila dengan NIM 22033081. Yang kedua, Indria Wahyuni dengan NIM 22033082. Dan yang terakhir, Intan Cahyanusri dengan NIM 22033083. Indikator materi yang akan dibahas yaitu pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, kuantitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, kualitas pendidikan di Indonesia. Yang keempat, efisiensi pendidikan di Indonesia. Yang kelima, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang keenam, relevansi pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, tenaga kependidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia. Isu pemerataan pendidikan menyangkut bagaimana sistem pendidikan dalam menawarkan sebanyak mungkin bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Pemerataan pendidikan pertama kali dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 11 Pasal 17. Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah tersebut terpenuhi. Kemudian, berkaitan dengan wajib belajar bab 6, pasal 10 ayat 1, semua anak yang sudah berumur 6 tahun, berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah sedikitnya 6 tahun lamanya. Pasal 10 ayat 2 berbunyi, belajar di sekolah beragama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Ada dua cara untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan. Yang pertama, metode tradisional, yaitu membangun struktur pendidikan seperti SD in-course atau ruang belajar, menerapkan sistem shift pagi dan sore di gedung sekolah. Yang kedua, pendekatan kreatif, yaitu dengan sistem bimbingan atau sistem dampak. Yang kedua, sekolah dasar kecil yang letaknya berjauhan atau di daerah terpencil. Sistem pengajar yang berkunjung
SMP terbuka, mengikuti paket A dan B, program pendidikan jarak jauh seperti universitas terbuka. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Intan Cahyanusli. Kepada Intan Cahyanusli dipersilakan. Yang kedua adalah kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas merupakan input peserta didik dalam sistem atau sekolah. Solusi yang tepat harus ditemukan agar anak-anak tidak putus sekolah akibat tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Anak yang berhenti sekolah akan menimbulkan efek ganda atau multi-efek yang menambah panjang daftar masalah sosial. Persoalan kuantitas yang melibatkan banyak siswa yang harus diakomodasikan dalam sistem pendidikan atau sekolah merupakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia. Masalah ini muncul ketika kapasitas sekolah membatasi kemampuannya untuk menerima siswa baru. Diharapkan, pendidikan nasional dapat memberikan kesempatan yang luas untuk seluruh keluarga Indonesia untuk meroleh pendidikan. Dengan begitu, pendidikan di seluruh Indonesia akan merata. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas sama halnya dengan mutu atau bobot. Pendidikan yang bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan yang sangat menghasilkan tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara saat ini. Kualitas sumber daya manusia suatu negara juga menentukan perkembangan dan kemajuannya. Dengan pendidikan, diharapkan kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga mampu bersaing dengan bangsa lain. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki potensi untuk berkembang menjadi negara maju jika sistem pendidikannya berjalan secara efektif. Namun kenyataannya, kualitas pendidikan di Indonesia justru turun ke level terendah, tertinggal dari negara-negara lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia jika dilihat secara keseluruhan. Yang pertama adalah faktor pendekatan pembelajaran, yang kedua adalah perubahan kurikulum, yang ketiga adalah faktor kompetensi guru. Ada solusi dari beberapa faktor yang dapat meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah menggeser pendidikan Indonesia ke arah yang baru. Dengan kata lain, seorang guru harus menekankan perkembangan murid-muridnya di samping mata pelajaran yang diajarkan kepada mereka. Kemampuan untuk menyeimbangkan perkembangan intelektual dan psikologis siswa merupakan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang guru. Yang kedua adalah meningkatkan standar staf pengajar saat ini. Kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional hanyalah beberapa karakteristik yang harus dimiliki tenaga pengajar. Langkah yang paling penting adalah memilih satu set dan kurikulum yang sesuai yang akan menjadi dasar untuk materi pendidikan yang diberikan kepada siswa. Yang kelima adalah efisiensi pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efisiensi apabila penyelenggaraan pendidik waktu, tenaga, dan biaya, tetapi dapat memberikan hasil yang luar biasa. Permasalahan efisiensi membahas tentang memanfaatkan semua daya yang tersedia sehingga menyelesaikan tujuan yang dimaksud, sehingga ditemukan ada tingkat efisiensi yang tinggi. Banyak para ahli berpendapat bahwa metode ini untuk pendidikan Indonesia sangat baik karena perkembangannya teknologi dan waktu. Tetapi ada beberapa tempat yang tidak dapat diakses. Kekurangannya dapat dilihat masih ada beberapa murid yang mengalami drop out, ada siswa yang masih berjualan di luaran pada saat jam sekolah, ada pembagian berdasarkan kelas unggulan, kelas siswa berprestasi, dan kelas siswa biasa. Oleh karena itu, perlu program yang mengintensifkan pendidikan produktif sehingga terciptanya pendidikan yang efisien. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah efisiensi pendidikan yang pertama adalah tenaga pengajar ditempatkan atau diangkat sesuai dengan bidang yang dikuasainya.
agar materi yang disampaikan oleh pendidik dapat tersampaikan dengan baik dan para murid pun merasa lebih nyaman dan cepat tanggap dalam pemahaman materi yang diterima. Yang kedua, apabila terjadi perubahan kurikulum, pemerintah harus secepat mungkin berkoordinasi dengan tenaga pendidik untuk menjelaskan mengenai kurikulum baru tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah dapat memberikan bantuan mulai dari sarana dan prasarana pada sekolah-sekolah yang memang dirasa sangat membutuhkan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indria Wahyuni. Kepada Indria Wahyuni dipersilakan. Oke, kelompok Yang kelima yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal jika hasilnya sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika rencana pengajaran guru atau persiapan mengajar atau silabus yang dibuat oleh dosen sebelum mengajar atau memberikan kuliah selesai dengan sempurna, maka pelaksanaan kuliah bisa dibilang efektif. Sempurna di sini mencakup semua aspek perencanaan, termasuk tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pemecahan masalah efektivitas pendidikan. Yang pertama yaitu melakukan peningkatan kualitas tenaga pengajar demi menghasilkan generasi yang siap terjun ke dunia kerja. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang terorganisir dengan baik. Oke, teman-teman bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sebelumnya, kepada kelompok 10 dari sesi 0270, materi kita hari ini adalah permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Jadi kita fokus kepada permasalahannya saja ya. Jangan dijelaskan dulu solusi ataupun penyebabnya. Nah, nanti ini ada itunya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas itu. Jadi tadi Ibu sudah menyela, tapi sepertinya tidak terdengar ya. Dari Ibu berusaha tadi. Tapi mungkin jaringan Ibu yang bermasalah. Jadi nanti maupun tambahan materi ataupun pertanyaan maupun pernyataan yang akan teman-teman tambahkan atau akan teman-teman tanyakan, nanti cukup fokuskan kepada masalahnya akan kita bahas pada minggu berikutnya. Oke, silakan. Oke, silakan. Lanjutkan. Baiklah, selanjutnya yang keenam, relevansi pendidikan di Indonesia. Relevansi mengacu pada kecocokan antara hasil pendidikan dan integritas tenaga kerja. Masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan apabila tingkat kesesuaian tidak ada atau kurang, maka bisa dikatakan pendidikan tersebut kurang relevan. Selanjutnya yang ketujuh, tenaga kependidikan di Indonesia. Jumlah dan kualitas guru saat ini juga menjadi masalah. Jumlah guru yang sedikit merupakan salah satu indikator pemerataan guru yang bermasalah. Di pedesaan banyak sekali kekurangan tenaga pengajar yang memadai. Sementara di perkotaan terjadi penumpukan tenaga pendidik, sehingga menyebabkan sekolah-sekolah di pedesaan kualitasnya kurang dibandingkan dengan sekolah di perkotaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator sesi 0269. Baik, terima kasih moderator dari sesi 0270. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada sesi penambahan materi. Baik, kami dari pemateri, yaitu dari pemateri 0269 dan 0270 akan mempersilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan penambahan materi. Untuk yang tempat dipersilahkan. Oke, sudah selesai dari kelompok 70? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kepada sesi penambahan materi serta kritik dan saran. Nah, siapa nih yang jadi moderator? Intan atau Ferdi? Langsung aja ya, yang mau jadi moderator tidak usah menunggu-nunggu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi penambahan materi dan kritik dan saran. Kepada rekan-rekan sekalian, dipersilahkan untuk memberikan penambahan materi, kritik dan sarannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, dipersilahkan kepada Tari Fitriani. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menambahkan beberapa permasalahan pokok materi saja. Yang pertama yaitu permasalahan kuantitas atau pemerataan pendidikan. Nah, permasalahan kuantitas itu biasanya dapat terjadi karena kurangnya terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian yang kedua yaitu pada kualitas atau mutu pendidikan. Nah, biasanya maaf sih. Nah, pada kualitas itu tentang persoalan kualitas sudah terlalu sering dinyatakan bagaimana rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini dibanding dengan negara-negara ASEAN sekalipun. Nah, tentang persoalan kualitas sudah sering dikomunikasikan bahwa menurut Human Development pada tahun 1999, itu kualitas pendidikan Indonesia berada pada urutan ke-105, yaitu dari kurang lebih 180 negara, jauh di bawah Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan bahkan Sri Lanka. Nah, laporan itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia itu relatif rendah. Kemudian yang ketiga yaitu pada efisiensi. Nah, permasalahan efisiensi pendidikan dipandang sebagai segi internal pendidikan. Nah, masalah efisiensi pendidikan itu mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi, ya sebaliknya, efisiensinya berarti rendah.
Oke, sekian yang hanya dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih yang sudah memberikan penambahan materinya. Baik, selanjutnya apakah ada dari rekan yang lain ingin menambahkan materi atau memberikan saran kritiknya? Baik, dipersilahkan kepada Diva Safna. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menambahkan materi tentang faktor pendukung permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada kemajuan iptek, peningkatan dan pengembangan SDM serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan SDM di Indonesia untuk menjalankannya. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan berpengaruh terhadap permasalahan pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu dan relevansi pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan baik. Yang ketiga, permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai seorang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Kegiatan belajar yang terpusat seperti ini merupakan masalah yang serius dalam dunia pendidikan. Baiklah, sekian dari penambahan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Apakah dari rekan-rekan yang lain ini ada yang ingin menambahkan materinya? Jika ada, Kayaknya nggak ada lagi, teman-teman. jika tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi atau memberikan kritik dan sarannya, kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaannya.
Gimana, Ferdi? Ya Bu, sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab Bu. Oke, silakan. Silakan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin memberikan pertanyaannya, dipersilakan. Baik, silakan Tiwi Permatasari. Baik, terima kasih moderator. Jadi berdasarkan PPT ada permasalahan pokok yaitu pemerataan kuantitas, kualitas, efisien, ekuitas, dan relevansi. Menurut tim penyaji, masalah apa yang paling serius untuk diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat dan kenapa alasan itu? Terima kasih. Terima kasih pada Tiwi. Tiwi silahkan pertanyaannya diketik dan dikirim di grup WA. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaannya. Silakan ya kepada teman-teman. Ini materinya sebenarnya sangat urgent ya untuk kita bahas. Jadi harus banyak nih pernyataan-pernyataan yang teman-teman sampaikan atau bahkan pertanyaan juga lebih banyak gitu. Jadi, silakan kepada Nando memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izin untuk bertanya. Tadi menurut saya di slide PPT-nya itu ada yang namanya tenaga kependidikan. Nah, dari pembahasan tadi, tenaga kependidikan di Indonesia itu dinyatakan kekurangan. Nah, padahal lulusan tenaga kependidikan tahun per tahun itu lebih banyak dibandingkan penerimaan tenaga kependidikan. Nah, apa yang mendasari pemerintah kenapa tidak mengambil seluruh lulusan dari universitas atau apapun itu untuk dijadikan sebagai tenaga pengajar atau tenaga kependidikan di Indonesia. Padahal itu bisa membantu dalam pengembangan pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Nando. Ya, selanjutnya Nurwada, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Di sini setelah saya membaca materi dari PPT yang kelompok penyaji sajikan, pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat? Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada Nurwada. Nando dan Nurwada, silakan untuk mengetik pertanyaannya di grup WhatsApp. Baik, di sini kami membuka sesi, ada 5 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman 2 pertanyaan lagi.
Oke Ferdi, jika tidak ada yang bertanya lagi, silahkan jawab saja yang ini. Iya, jika dari rekan-rekan sekalian tidak ada yang ingin bertanya lagi, izinkan kepada kami kelompok penyaji untuk memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Mohon izin, itu ada yang raise hand. Silakan kepada Lara Eliza Firma. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 11, yaitu apa yang menyebabkan pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibanding dengan negara lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Lara Eliza Firma. Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaannya atau lanjut? Baik, persilahkan kepada Muhammad Alvaro. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok 10. Di Indonesia saat sekarang ini tenaga pendidikan Indonesia hanya bertumpuk di kota saja. Dan sama-sama kita ketahui tenaga pendidikan Indonesia itu sangat berlimpah. Jadi menurut pemateri, apa upaya yang bisa dilakukan agar tenaga pendidikan di Indonesia itu merata? Baik, terima kasih kepada Muhammad Alvaro. Baik, cukup, yaitu 5 pertanyaan yang sudah rekan-rekan berikan. Izinkan kami kelompok penyaji untuk memberikan sedikit waktu untuk kami menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Syamsi. Izin menjawab pertanyaan dari Tiwi Permatasari mengenai
masalah pokok pendidikan apa yang harus mendapat perhatian dari lebih serius dari pemerintah maupun masyarakat dan apa alasannya? Menurut saya sendiri, sekolah di Indonesia harus lebih mengakomodasikan minat siswa dan melindungi kebebasan akademik. Yang kedua adalah menghapus sistem kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Karena dengan begitu, para siswa lebih merasa terpacu untuk mendapatkan nilai yang memuaskan dengan menghalalkan secara seperti menyontek. Padahal itu merupakan cikal bakal untuk menumbuhkan jiwa seperti korupsi dan lainnya. Yang ketiga adalah lebih mengembangkan praktek daripada teori. Yang keempat adalah mengedepankan siswa yang berkarakter. Bukan masalah siswa maksud untuk dihafal, tapi dengan begitu siswa memiliki attitude yang lebih baik yang berkaitan dengan dunia pekerjaan. Yang kelima adalah lebih fokus ke skill siswa, lebih mengembangkan tentang hard skill dan soft skillnya. Dan apalagi saat ini kan kita zaman globalisasi atau zaman internet, perkembangan teknologi. Seperti sekarang itu permasalahan yang lebih itu seperti kayak apa-apa sekarang soal internet, handphone. Kebanyakan dari kita tuh mungkin belum memiliki HP atau anak-anak, sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran secara online. Jadi, kita mengharapkan semoga pemerintah lebih memperhatikan hal tersebut dan mengurangi pembelajaran online. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan yang sudah memberikan jawaban terkait pertanyaan dari TV. Bagaimana tanggapan dari TV mengenai jawaban dari Intan? Maaf, makasih sebelumnya Intan. Maaf sebelumnya, jadi kan TV tanya tentang permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Kan itu ada pemerataan, kuantitas, kualitas, efisien, ekuitas, relevansi, dan tenaga pendidik. Jadi di situ Intan belum sebutkan permasalahan pokok apa. Misalnya kan Intan memilih pemerataan, apa alasannya? Tadi Intan pertama belum menyebutkan apa permasalahan pokok apa. Terima kasih. Terima kasih TV atas tanggapannya. Baik, dari Intan, persilahkan. Gak sengaja ketemu penghuni laut pas lagi berenang. Formula baru Extra Power Clean. Oke, teman-teman. Sebaiknya tidak difokuskan pada Intan dan kelompok penyaji ya. Kita ada 51 orang di sini. Silahkan memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan yang barusan. Kira-kira dari keseluruhan permasalahan pokok pendidikan tersebut, mana yang paling urgent untuk lebih mendapatkan perhatian gitu. Karena kan tidak mungkin semuanya sekaligus kita selesaikan gitu. Nah, jadi kira-kira mana nih yang paling penting untuk menyelesaikan permasalahan itu secara satu persatu. Nah, yang paling pertama kali itu sebaiknya yang mana? Gitu. Silakan, Hartoyo Ramsan, bisa dengar Ibu? Ya, Bu. Nah, silakan ditanggapi. Ya, Bu. Yaitu adalah masalah pemerataan pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan itu adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan di dalam masyarakat. Masalah pemerataan pendidikan muncul karena masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Saat ini, pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun. Tetapi pada kenyataan masih banyak anak Indonesia yang masih belum bisa melaksanakan kebijakan tersebut. Walaupun pemerintah telah memberikan anggaran 20% dari APBN dan APBD, tetapi pada kenyataannya hanya sekitar 50% dari anggaran tersebut dan diperuntukkan untuk pendidikan. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Hartoyo. Nah, selanjutnya silakan moderator diberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi pertanyaan ataupun tambahan jawaban dari teman-temannya. Yang terakhir Hartoyo, silakan. Baik, terima kasih jawaban dari Hartoyo Ramsa. Dipersilahkan kepada rekan-rekan sekalian membahkan jawabannya atau memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan Tiwi tadi atau dari penambahan pertanyaan dari Hartoyo Ramsan tadi. Baik, dipersilahkan. Izin sebelumnya saya izin menambahkan jawaban pertanyaan Tiwi tadi. Menurut saya yang harus masalah pokok yang perhatikan adalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Efektif sendiri kan apabila pendidikan disebut ideal, apabila hasilnya sesuai dengan rencana atau program yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya seorang guru yang sudah merencanakan pembelajarannya tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seorang guru tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang tidak memuaskan. Siswa tidak akan memperhatikan guru tersebut, dan seorang guru tuh juga harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih tambahan jawaban dari Intan. Silakan kepada rekan-rekan yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya terkait pertanyaan dari Tiwi? Intan sesi berapa? 0270. Oke, sekarang dari teman-teman dari Serdi dan Gio lagi. Silakan ditambahkan. Gimana nih, moderator? Ibu, sebentar ya. Oke, Ferdi dan Gio tadi ya, kelompoknya ya, berdua ya. Kira-kira dari keseluruhan tersebut, mana sih yang paling inti kita selesaikan terlebih dahulu, agar perlahan permasalahan pendidikan di Indonesia ini bisa terselesaikan gitu. Kira-kira pemerataan nggak ya gitu, efektivitas nggak ya, kuantitas nggak ya, kualitas nggak ya, atau ternyata tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya gitu. Yang mana nih? Boleh teman-teman silahkan semuanya dianalisa pertanyaannya.
Baik, izin menambahkan jawaban, Bu dan moderator. Silakan tadi untuk menambahkan jawabannya. Menurut saya ini yang paling terpenting itu pada pemerataan pendidikan. Karena pastinya pada pemerataan pendidikan ini ada orang yang mendapat pendidikan dan ada juga yang tidak. Nah, sedangkan kita itu dari kecil sudah mendapatkan hak atau kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sejatinya kehidupan kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya pendidikan. Sekian alasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada tadi yang sudah menambahkan jawabannya. Izin moderator. Ya, silakan Ando. Menurut saya yang paling penting dalam pendidikan adalah tenaga kependidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, tenaga kependidikan di Indonesia ini sangatlah lemah. Bahkan pemerintah itu gini, maksudnya tenaga kependidikan itu menurut pandangan saya itu banyak yang sekarang honor, bahkan honornya pun digajinya per sekian bulan, dan itu pun gajinya cukup kecil. Nah, seharusnya pemerintah lebih fokus kepada tenaga kependidikan di Indonesia, karena tenaga kependidikanlah yang akan membentuk dari pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih, moderator. Terima kasih kepada Nando sudah memberikan penambahan jawabannya. Baik, saya sendiri akan menambahkan jawaban mengenai pertanyaan dari Tiwi. Itu menurut saya yang masalah yang harus lebih penting yaitu tentang kuantitas. Ya, karena yaitu kuantitas masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Masalah itu timbul karena calon murid yang tidak tertampung di sekolah karena terbatasnya daya tampung. Jadi menurut saya daya tampung sekolah-sekolah lain harus lebih dikembangkan, harus lebih dibesarkan untuk menampung Baik, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban di pertanyaan dari Tiwi? Sudah cukup Hardi, tidak usah ditambahkan lagi, sudah cukup jawabannya tuh, tinggal kita persilahkan saja, dipersilahkan kepada Tiwi untuk menyimpulkan gitu, seperti itu saja. Baik, dipersilahkan kepada Tiwi untuk memberikan tanggapannya mengenai jawaban-jawaban dari rekan-rekan sekalian tadi. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya merasa puas atas jawaban dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, silakan disimpulkan Tiwi. Jadi dari sekian banyak jawaban dari teman-teman itu, nah kira-kira mana yang menurut Tiwi yang paling cocok gitu, yang paling sesuai dengan jawaban dari pertanyaan Tiwi. Silakan. Ya, itu dengan pertanyaan tadi Bu tentang pemerataan. Kata tadi kan banyak di luar sana yang pemerataan pendidikannya belum terata, masih banyak yang di luar sana yang belum mendapatkan pendidikan. Jadi pemerataan pendidikan itu harus ditingkatkan lagi agar semuanya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Oke, terima kasih. Silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu silahkan kepada Daniel yang ingin menjawab pertanyaan. Tenang guys, perjalanan masih panjang karena di sini ada yang panjang-panjang namanya tahu Sumedang. Tapi ternyata salah guys, ini tuh namanya tahu sutra. Nah, tahu sutra ini aku mau potong kecil-kecil, kemudian aku mau susun di atas piring kayak gini. Udah gitu di sini aku mau tambahin 4 butir telur, kemudian aku mau aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke lanjut, kalau udah tinggal kita ke perbungkus. Oke, gimana? Ferdi? Mana nih teman-teman kelompok Desinang 70? Izin moderator. Silakan Indria, dijawab saja Indria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lara Eliza, yaitu tentang apa penyebab pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Di sini ada beberapa faktor terjadinya tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya sarana fisik. Misalnya banyak sekali gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar yang rendah. Kemudian buku-buku perpustakaan yang tidak lengkap sehingga tidak banyak yang minat literasi dari pihak pelajar. Yang kedua yaitu kurangnya dalam pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok desa. Hal ini sangat wajar karena masyarakat di pedalaman sudah kurang tersentuh, kurangnya diperhatikan dalam pemerataan pendidikan di desanya, dan kurang diperhatikan sehingga hal ini sudah menjadi biasa bagi masyarakat desa. Selanjutnya, rendahnya kecocokan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sering terjadi ketika sudah lulus sekolah, ketidakserasian antara pendidikan kebutuhan kerja sehingga disebabkan kurikulum yang kurang fungsional ketika dipelajari di sekolah dengan kebutuhan kerja yang diharapkan nantinya ketika memasuki dunia kerja. Selanjutnya, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan bermutu itu sangat mahal. Inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayai anaknya dikarenakan ekonomi yang rendah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sebenarnya kita udah sering banget bilang kalau tiap kali foto pastinya kita bakal ngeluarin si isi produk dari kemasannya. Contohnya body lotion, masker organik, teh, bahkan Moderatornya masih ada nih. Ferdi, mana Ferdi? yang habis dieksekusi susah banget balikinnya ke kemasan awal. Misalnya kayak body lotion. Baik, mohon maaf Bu, tadi ada gangguan jaringan Bu. Oke, silakan lanjutkan. Baik, dari rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin memberikan jawabannya mengenai pertanyaan dari rekan-rekan kita tadi? Jika ada yang ingin memberikan jawaban, silakan Carmila.
Nando sepertinya tidak mau menambahkan ya, hanya salah pencet sepertinya. Nando. Siapa nih? Karena Busia Fernando hostnya ini aja nampak. Oke, Ferdi. Sepertinya Carmila tidak mau menambahkan ya. Hanya terklik kayaknya. Ya, silakan kepada rekan-rekan jika ada yang ingin memberikan jawabannya, dipersilahkan. Aziza Sifa Marwa mana? Ada Aziza Sifa Marwa? Aziza Sifa Marwa? Nggak hadir dia ya, sepertinya karena dia off cam juga. Nurul Fadila? Nurul Fadila? Tidak ada juga sepertinya. Hadir, Bu. Nah, silahkan ditambahkan jawaban yang disampaikan oleh Indria barusan. Coba ulang lagi pertanyaannya, Ferdi. Maaf Bu, tadi Ferdi nggak dengar pertanyaannya Bu. Soalnya tadi gangguan jaringan Bu. Oke, Indria barusan menjawab pertanyaan dari siapa? Dari Lara Eliza Firma, Bu. Yaitu tentang apa penyebab pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibanding dengan negara lain. Oke, itu dia pertanyaannya. Silahkan dijawab, Fadila. Kira-kira apa nih penyebab pendidikan di negara kita tertinggal dari negara lain? Itu benar nggak sih pertanyaannya gitu? Kalau ada tanggapan lain, enggak kok pendidikan di negara kita sudah bagus gitu. Nah, ada nggak pernyataan lain atau jawaban-jawaban lain? Silahkan. Yang pertama yang Ibu tunjuk tadi dulu, Fadila dulu. Baik, Bu. Nurul berusaha menjawabnya. Menurut Nurul, pemerataan pendidikan di Indonesia itu memang kurang merata. Jadi, yang pertama itu dilihat dari kuantitasnya itu ada adanya ketidakseimbangan antara peserta didik dengan pembangunannya. Yang kedua itu karena tenaga pendidik. Yang tenaga pendidik itu lebih banyak di daerah pusat, sedangkan di daerah pedesaan itu tidak begitu banyak tersebarnya, Bu. Oke, berarti Nurul setuju ya kalau pendidikan di Indonesia itu tertinggal dari negara lain gitu. Setuju Nurul berarti? Iya, Bu. Oke, silakan. Yang lain ditambahkan. Ramos Fernando ada? Ada Ramos Fernando. Nah, saya mau jawab. Daniel, Bu, mau menjawab pertanyaan dari Alvaro. Pertanyaannya yang sekarang ya, yang kita bahas sekarang. Iya, Bu, mau, Bu. Oke, silakan.
Oke, siapa nih yang akan menjawab nih? Terlalu lama kita berdiam dirinya. Ramos atau Daniel nih? Gimana nih? Oke, Daniel tunggu dulu ya. Nanti setelah Ramos selesai baru Daniel ya. Jangan disela lagi. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada Ramos mengenai pertanyaan kenapa pendidikan di Indonesia itu tertinggal dari negara lain gitu. Nah, Ramos setuju nggak dengan pernyataan bahwa pendidikan di Indonesia ini tertinggal dari negara lain gitu? Setuju nggak Ramos? Kalau setuju, jelaskan kenapa, apa sih penyebabnya, masalah apa sih yang ada gitu. Nah, jika Ramos tidak setuju, sampaikan juga alasan Ramos. Silahkan. Silahkan Ramos. Setuju, Bu. Oke, jelaskan. Karena dilihat dari lulusan pendidikan di Indonesia tidak memenuhi standarnya. Terkadang ada guru di desa yang tidak bisa mengajar dengan baik dan berbeda dengan yang di negara luar yang gurunya memiliki kualitas yang lebih baik. Baik Bu, sekian. Oke, Ferdi, silakan Ferdi, Bu kembalikan kepada Ferdi, ambil alih oleh Ferdi lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan sekalian. Bagaimana tanggapan dari yang bertanya? Baiklah, saya puas dengan jawaban teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Lara. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alvaro. Silahkan, Daniel. Apa upaya yang bisa dilakukan agar tenaga pendidikan di Indonesia itu merata? Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah SMP menengah pertama. Dan juga membangun sarana yang memadai seperti sarana olahraga contohnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Daniel. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari Alvaro? Jika ada, dipersilahkan. Oke, baik. Silakan kepada Diva Sapna. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Alvaro, yaitu tentang upaya yang bisa dilakukan agar tenaga pendidikan Indonesia merata. Tambahannya ialah dengan bisa memberikan kepada siswa yang berprestasi atau keluarga yang tidak mampu dan memberikan subsidi untuk sekolah swasta yang diprioritaskan pada daerah-daerah yang kemampuan ekonominya lemah. Terima kasih. Terima kasih penambahan jawaban dari Diva. Silahkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin menambahkan jawabannya lagi. Berapa pertanyaan lagi setelah ini, Ferdi? 2 pertanyaan lagi, Bu. Oke, akan berarti terjawab nanti insya Allah ya, dengan waktu kita yang hampir habis. Kepada kelompok penyaji, kenapa tidak menyiapkan jawaban nih? Dari tadi Indria,
Intan sama Daniel. Nah, yang lainnya mana nih? Coba dijawab juga dari kelompok-kelompok penyaji terlebih dahulu seharusnya. Tidak masalah kalau Ferdi jawab juga, karena kan Ferdi termasuk anggota kelompok juga. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Alvaro, yaitu mengenai di Indonesia saat sekarang ini tenaga pendidik sangat berlimpah, tapi itu hanya bertumpuk di kota saja. Jadi apa upaya yang bisa dilakukan agar tenaga pendidik di Indonesia itu merata? Baik, dengan memindahkan tenaga pendidik yang berada di kota untuk dipindahkan ke daerah-daerah perdesaan atau daerah-daerah pelosok yang memiliki kekurangan tenaga pengajar atau tenaga pendidiknya. Karena seperti yang kita tahu bahwa daerah-daerah terpelosok atau daerah terpencil di perdesaan itu sangat membutuhkan tenaga-tenaga pendidik, karena bahwa peserta didik di sana juga membutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kualitas lebih baik yang sama seperti di kota-kota. Baik, sekian penambahan jawaban dari saya. Kira-kira kalau seperti itu, silakan ya semua teman-teman perhatikan Ibu. Perhatikan penyampaian Ibu oke sebentar karena lagi mengisi daftar hadir. Oke. Kira-kira kalau memindahkan guru yang di perkotaan ke pedesaan itu gimana prosesnya, lalu nanti gimana, karena ya kenapa banyak guru-guru yang memilih untuk walaupun honorer mereka memilih untuk di perkotaan. Nah, karena mungkin kesejahteraan di pedesaan pun tidak cukup gitu, karena kan guru itu juga manusia yang punya hidupnya sendiri, punya keluarga gitu, yang harus diperhatikannya. Kalau dia gurunya perempuan berarti dia adalah seorang ibu gitu. Nah, kalau gurunya laki-laki dia seorang ayah gitu. Jadi berarti ada keluarga yang harus diberikan nafkah, dan jika dia seorang ibu ada anak-anak yang harus dididiknya di rumah gitu. Nah, jadi kalau memang guru-guru itu dipindahkan, menurut teman-teman apalagi masalah baru yang akan timbul gitu yang harus jadi PR lagi bagi pemerintah gitu. Coba teman-teman analisis ini. Silakan. Baik Bu, izin memberikan tanggapan Bu. Silakan Ferry. Ya, kan tadi kata Ibu kan banyak guru yang sebenarnya banyak guru yang cocok untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Namun kurangnya tenaga pendidik yang profesional di daerah-daerah terpencil itu yang menyebabkan permasalahan. Nah, seharusnya Bu, pihak pemerintah itu pada guru-guru ataupun dia sekarang sedang honorer tapi dia bekerja dengan ikhlas, seharusnya pemerintah itu menyejahterakan kehidupannya dengan memberikan tunjangan guru itu seikhlasnya atau sewajarnya Bu. Itu tuh dilakukan agar mereka lebih bersemangat lagi dalam mendidik dan mengajar anak-anaknya. Nah, bagi guru PNS yang sering melakukan pelanggaran kode etik pegawai itu Bu, maka tidak ada salahnya untuk ditugaskan berdinas di pelosok daerah. Yang tentu saja itu mungkin membantu menambah tenaga pendidik yang profesional untuk daerah tersebut. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih tadi. Ada lagi? Oke, hari ini Ibu tadi pagi
ketika awal masuk itu sangat senang ya dengan penampilan dari sesi 6 dan 70. Mulai dari PowerPoint-nya udah bagus gitu, lalu penyampaian juga bagus. Nah, ternyata setelah lanjut ke sesi berikutnya, malah forumnya yang membuat ibu nggak nyaman jadinya gitu. Harus ditunjuk dulu baru menjawab, harus diberikan tekanan dulu baru menjawab gitu. Jadi kelas kita tuh sepertinya sedikit mono jadinya gitu. Kalau seperti ini gimana ya? Ketika diberikan kesempatan untuk menjawab yang disebutkan namanya, mereka punya ternyata jawaban gitu. Nah, tapi ketika diberikan kesempatan oleh moderator, kenapa teman-teman hanya diam saja? Ada apa ini sebenarnya? Padahal kan ini permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. Atau selama ini teman-teman tidak tertarik ya dengan permasalahannya ada, teman-teman santai-santai saja, terserahlah gitu. Atau seperti itu atau gimana? Ibu juga kurang paham ya dengan keadaan yang teman-teman jalani selama ini. Atau mungkin memang sekolahnya pada sekolah-sekolah yang sudah apa namanya, sekolahnya sudah pada bagus semua, sekolah favorit mungkin gitu. Makanya teman-teman nyantai-nyantai aja gitu. Tidak ada masalah sepertinya selama teman-teman mengenyam pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak sampai sekarang. Seperti itu sepertinya. Tidak pernah memiliki permasalahan gitu. Makanya kelas kita sekarang hambar sekali. Gimana ini? Silakan diberikan tanggapan pertanyaan Ibu. Sekarang Putri Melati Taufik mana? Iya, Bu. Nah, pernah nggak selama Putri sekolah tuh ada permasalahan-permasalahan 7 ini yang Putri alami? Gimana, Bu? Kita kan sekarang membahas permasalahan pokok pendidikan di Indonesia yang ada 7 tadi. Ada nggak masalah ini yang masalah mulai dari pemerataan, kualitas, kuantitas, efektivitas, efisiensi, relevansi, kemudian tenaga pendidikan, ada nggak masalahnya di sekolah Taufik, di sekolah Putri? Ada, Bu. Nah, kenapa tidak disampaikan dari tadi? Kan itu yang kita bahas hari ini. Pernyataannya juga itu. Sekarang, Vivi Retitawati mana? Nah. Masalah apa saja yang Vivi temukan sama Vivi sekolah? Nggak ada? Sekolah Vivi yang mana-mana aja? Masalah fasilitas belajar yang kurang itu dulu, yang kurang berkualitas. Kenapa tidak disampaikan tadi sama proses belajarnya? Kan itu yang Ibu bilang di awal tadi. Jika ada permasalahan lain, silahkan disampaikan pada sesi penambahan materi. Ini pasti diam aja dari tadi. Oke, sekarang waktu kita sudah 8.41 ya. Tapi jawabannya harus diselesai dulu. Silahkan dijawab dulu, Ferdi. Pertanyaan yang terakhir. Mana moderator kita nih? Baik, Bu. Izin menjawab, moderator. Silakan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Gustia Fernando, kenapa tenaga pendidikan itu dikatakan minim, namun
banyak lulusan sarjana dari kependidikan. Menurut saya, seleksi untuk menjadi guru itu sangat ketat. Dan seorang sarjana itu pun tidak memiliki pengalaman dalam mengajar. Serta untuk daerah-daerah terpencil, tidak semua sarjana mau mengambil di daerah terpencil karena fasilitasnya yang kurang, aksesnya yang kurang memadai, keamanannya juga mungkin kurang, dan juga gaji untuk honorer pun tergolong rendah, sehingga banyak sarjana yang tidak memilih. Serta salah satu penyebab utama banyak guru yang salah satu pengangkatan guru pun, penggunaan guru di sekolah pun bisa melalui orang dalam. Misalnya ada saudaranya atau apanya di sekolah itu, dia yang diangkat, bukan nggak ada pengalaman, nggak ada apa-apa, diangkat jadi guru. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Indah Sabila. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin menambahkan jawabannya? Jika ada, dipersilakan. Ada. Oke. Tadi Ibu tambahkan sedikit. Untuk jawaban pertanyaan dari Gustia Fernando itu sudah terjawab ya dari tadi, karena kenapa ya? Padahal kan banyak nih tamatan pendidikan, sarjana-sarjana yang nganggur nggak jadi guru. Nah, padahal banyak juga loh daerah-daerah yang kekurangan guru gitu. Kenapa sih tidak teman-teman yang baru tamat ini diberikan kesempatan untuk mengajar seperti itu? Pertanyaan Gustia Fernando. Nah, ini merupakan permasalahan dari ini dia permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Karena banyaknya kekurangan-kekurangan yang entah kenapa itu terjadi gitu. Ini insya Allah akan kita bahas minggu depan penyebabnya. Karena ketika untuk apa sih dibuka perguruan tinggi yang banyak kalau ternyata yang terima sedikit juga gitu. Kalau ternyata daerah pelosok itu banyak juga kekurangan guru gitu. Nah itu nanti teman-teman akan menemukan insya Allah jawabannya minggu depan mengenai masalah bagaimana pengelolaan keuangan. Nanti akan temukan juga seperti KKN yang tadi katanya ada orang dalam ternyata dia tidak berpotensi malah dimasukkan gitu. Nah itu juga banyak terjadi. Nah teman-teman, Ibu belum selesai mengisi daftar hadir untuk kelas 70. Jadi yang harapkan ya yang Ibu panggil namanya jika orangnya ada direspon Ibu. Aziz Riyandi ada? Nggak ada ya? Imam Malik Hussein? Nggak ada juga. Nur Atika Dwi Putri? Ini kelas 70 banyak sekali yang tidak hadir nih. Gimana nih Nando? Mengenai sosialisasi Zoom-nya. Gini Bu, kadang-kadang juga teman-teman dari seksi 70 itu acuh tak acuh aja dengan Zoom ini Bu. Nih lebih dari separuh nih yang nggak masuk nih. Kelas 69 tadi sedikit yang tidak hadir cuman. Dan dia pun mendesaknya pas pagi-pagi pula Bu. Jadi kadang-kadang Nando itu kan harus persiapan Zoom-nya juga, dan teman-teman yang dari seksi 70 pun mendesaknya
setiap pagi gitu Bu. Jadi Nando agak apa gitu Bu. Oke, kepada teman-teman, Ibu kan kita kan sudah ada grup Zoom-nya nih. Nah, silakan bergabung ke sana. Itu maksudnya dibuat grup yang kemarin itu. Tapi tidak ada yang mau bergabung ke sana, hanya beberapa orang saja yang sudah tergabung saja malah gitu. Jadi kalau teman-teman tidak serius ya, akan ada risikonya nanti gitu. Ini tidak berat kok perjuangan, cuma masuk link Zoom doang, menghubungi Nando, sekarang boleh dihubungi untuk perkuliahan ke depannya, itu tidak susah gitu. Jadi kepada teman-teman yang hadir sekarang, saya akan sampaikan kepada teman-temannya, jangan sampai sia-sia mata kuliahnya kali ini hanya gara-gara tidak enak atau tidak nyaman dengan link Zoom yang kita buat gitu. Padahal ini kan dari tadi kita tidak ada nih masalah tidak ada Zoom-nya yang keluar setiap kali 40 menit gitu. Ini seolah-olah teman-teman malah menjadi menyalahkan ini seperti ini nih, teman-temannya yang tidak hadir nih. Oke, Lara Eliza Firma. Ada Lara? Belum ada, Bu. Mauri Asyura. Mauri hadir, Bu. Oke. Gina Salsabila. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Indah. Gina ya, bukan Indah ya. Hanifa Azkia. Hadir, Bu. Haura Hafiza. Ada Haura. Hefilia Putri. Oh, izin sebelumnya, Bu. Mungkin Ya. Jadi ada beberapa dari anak kelas kami pergi ke audit, Bu, untuk mengurus KIPKA. Nanti silakan list namanya ya di grup yang siapa saja yang ikut ke audit itu. Oke, baik, Bu. Oh, Hefilia nggak ada ya. Himatul Azmi. Ke audit juga, Bu. Oke. Nanti tulis namanya, list namanya. Khalifah Rohayati. Hadir, Bu. Oke. Indah Salsabila. Hadir, Bu. India Yuni. Hadir, Bu. Intan Cahya Nusli. Hadir, Bu. Intan Tresna Ayu. Pergi ke audit juga, Bu. Oke. Irfan Yuda Manda. Udah Dia lengser. udah keluar, Bu. Oh, udah keluar nih. Iya, Bu. Sita Utari. Hadir, Bu. Oke. Syazuan Ramadan. Ada Syazuan. Ada Tari Fitriani. Hadir, Bu. Carmila. Carmila. Tadi kalau nggak salah Ibu lihat Carmilan. Oke, sudah ya. Itu yang belum terisi tadi. Oke, untuk pertemuan kali ini silakan ditutup dulu, Sardi. Baik, saya selaku moderator pada materi pertemuan kita yaitu permasalahan pokok pendidikan di Indonesia dan juga perwakilan dari sesi 0270. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku selama saya menjadi moderator. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas minggu depan, silakan teman-teman dengarkan baik-baik. Tugas minggu depan, silakan teman-teman analisis dari ketujuh permasalahan pokok pendidikan yang kita bahas hari ini. Temukan solusi penyebab. Ingat penyebab ya, bukan solusi. Temukan penyebabnya, apa saja yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut.
Oke, sudah. Nah, jika sudah, nanti kita bahas, kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Oke, kepada kelompok penyaji, silakan mensubmit atau membagikan makalah, PowerPoint, dan link videonya di e-learning sehari sebelum perkuliahan, begitu juga dengan di grup WA. Jadi kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Ibu, izin sebelumnya Bu. Ya. Untuk yang tampil kelompok besok gimana Bu? Soalnya terjadi perbedaan antara seksi 0269 dan 70 Bu. Kenapa berbeda? Apa yang berbeda nih? Masalah pertama itu terjadi salah satu waktu kelompok itu tampil salah menyebut